Halo semuanya, kembali lagi di Insomnian Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ikan lagi. Ikan yang akan kita bahas pada video ini adalah pakan untuk ikan predator. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Lanjut. Bisa kalian lihat di depan gua ada 4 kantong ikan yang sering digunakan untuk pakan ikan predator. By the way, ini ikan-ikannya harganya sama. Harga per kantongnya Rp5.000. Di sini ada ikan cere atau inpun, atau juga ada yang bilang gapis rai. Di sini juga ada anak ikan mas. Ya, anak ikan mas biasa yang sering di pasar. Dan juga ada udang bening yang transparan. Lalu juga ada anak ikan lele. Anak ikan lele yang waktu di video sebelumnya kita jadiin buat mukbang. Terobos aja lah anjing ah. Nah, jadi di video ini kita akan membahas pakan mana yang terbaik untuk ikan predator dari 4 pakan yang ada di depan gua. Pertama, kita bahas dulu dari ikan cere dulu aja ya. Ikan cere atau ikan inpun ini ukurannya kecil sehingga mudah untuk dimakan oleh ikan predator. Berbeda dengan ikan mas yang ukurannya agak gede ya, jadi agak susah. Lalu dari segi harganya juga terbilang murah. Dan ikan ini umumnya gampang untuk didapatkan di toko-toko ikan yang menjual ikan predator. Dari segi harga bisa kita lihat harganya tadi gue udah sebutin, semuanya harganya sama 5.000 atau goceng. Tapi yang paling banyak isinya adalah ikan cere ini. Jadi gue bisa simpulin ikan cere ini harganya lebih murah. Lalu juga kalau kalian malas untuk beli ikan ini atau nggak punya uang gitu, kalian juga bisa cari ikan ini biasa di perairan atau di sawah-sawah. Lalu kalian juga bisa tangkap ikan ini sendiri, jadi lebih hemat. Lalu juga ikan ini mudah untuk berkembang biak. Jadi kalau teman-teman mau memelihara atau berternak ikan ini, supaya nggak harus beli lagi ke pasar dan jauh lebih hemat, kalian bisa coba untuk memelihara ikan ini untuk ternak. Karena perawatannya cukup simpel dan nggak perlu filter atau aerator. Yang penting ada lahan, kayak kolam ikan atau tempat penampungan air yang lumayan besar. Karena ikan ini cukup cepat berkembang biak. Tapi ada kekurangan lainnya. Untuk ikan-ikan yang berenangnya agak lambat, maksudnya ikan predator yang berenangnya agak lambat, ikan cere ini agak susah untuk ditangkap karena lumayan gesit ya gerakannya, karena ukurannya juga kecil. Selain itu, karena ikan cere ini tangkapan luar, maksudnya tangkapan dari alam seperti perairan atau sawah, ada kekhawatiran ikan ini membawa parasit dari luar. Jadi sebaiknya teman-teman mengkarantina ikan ini terlebih dahulu, lalu diberi obat biru atau obat anti jamur selama beberapa jam atau sehari, semalam juga bisa. Ditinggal semalaman dulu. Takutnya
ikannya membawa penyakit, membawa parasit, dan nantinya malah berakibat jelek buat ikan predator kita. Terus di sini juga gue ada ikan mas, atau lebih tepatnya anakan ikan mas ya. Anakan ikan mas sendiri cenderung gampang lah untuk didapat di toko-toko ikan atau malah di pasar ikan yang buat kita konsumsi juga ada. Ikan mas lebih gak gampang mati dibanding udang. Terkadang juga di kantong-kantong ikan kayak gini bisa suka dapet ikan yang mirip ikan komet, si anak ikan masnya. Jadi lumayan buat ngehias akuarium, mempercantik akuarium gitu. Tapi ujungnya tetap dimakan ikan predator sih. Ya, mirip kayak udang, ikan mas juga bisa ngebersihin alga atau lumut yang ada di akuarium kita. Cuma kalau misalnya teman-teman melihara ikan predator di aquascape mungkin agak kurang cocok. Soalnya takutnya si ikan masnya malah ngegigitin tanaman di aquascape-nya. Terus dari segi ukuran juga ikan ini lumayan gede-gede ya. Untuk ikan predator yang masih kecil kayaknya nggak akan bisa buat makan ikan ini. Kalau susah gitu. Terus juga waktu dimakan si sisiknya itu mengotori si akuarium. Jadi waktu dimakan tuh sisiknya tuh pecah kemana-mana, pecah berhamburan ke mana-mana di akuarium kita. Terus untuk harga mungkin bisa dibilang ini juga agak mahal karena dari kantong-kantong yang lain ikan ini yang paling sedikit. Ya mungkin karena ukurannya juga lebih besar sih ya. Jadi disesuaikan dengan harganya. Ya di sini juga gue ada udang. Udang ini terkenal dengan memiliki khasiat yang mempercantik sisik. Biasanya dipakai buat ngepus warna ikan, biar warnanya lebih menyala. Terutama ikan lohan, arwana, oscar, yang gitu-gitulah. Ikan-ikan hias ikan-ikan predator yang diutamain dari tampilan biasanya. Kelebihan udang juga saat di dalam tank atau akuarium, udang biasanya makanin lumut atau alga yang ada di akuarium kita. Jadi lumayan sekalian ngebersihin akuarium kita selagi belum dimakan sama ikan predatornya. Kekurangan udang harganya bisa dibilang lebih mahal dibanding pakan lain. Dan juga terkadang udang tuh agak susah buat ditemuin di toko-toko ikan hias karena stoknya juga terbatas mungkin. Jadi harus beli ke pasar ikan yang agak gede kalau mau belinya. Terus kulit udang juga agak keras ya. Terus ada kayak tanduknya gitu, yang semacam tanduk yang tajam di ujung kepalanya. Itu bikin ikan predator agak susah untuk makannya. Selain itu juga berenangnya cukup gesit dan sulit buat ditangkap. Terus juga menurut pengalaman gue, udang lebih gampang mati dibandingin ikan-ikan pakan lainnya. Gue pernah waktu itu udah masukin udang, sebelum udangnya dimakan udah keburu pada mati semua. Oke. Untuk yang selanjutnya, di sini gue punya ikan lele, anakan ikan lele. Ini lele juga mudah buat didapetin di toko-toko ikan hias yang pastinya menjual ikan predator juga, karena udah jadi pakan favorit gue bisa bilang. Selain itu juga ikan ini nggak gampang mati dan harganya cukup terjangkau, lumayan dapat banyak, Rp5.000 segini. Untuk ikan predator sendiri, kalau dikasih ikan lele ini lebih mudah untuk didapat ya, maksudnya lebih mudah untuk ditangkap dan untuk dimakan. Ya berbeda dengan ikan cere atau ikan pun yang tadi gue udah bilang, yang berenangnya agak gesit.
Sedangkan ikan lele ini berenangnya agak lemot gitu ya, agak lama. Jadi lebih gampang untuk ditangkap. Lalu ikan lele juga memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan predator lainnya. Sehingga kalau kita ingin ikan predator kita cepat besar, bisa ngepus makanannya dengan anakan ikan lele ini. Tapi selain itu juga, kalau kalian cuma punya akuarium kecil, sebaiknya jangan terlalu sering dikasih ikan lele. Takutnya ntar ikannya malah lebih cepat buat tumbuh dan malah nggak muat lagi di akuarium kalian. Terus kekurangan dari ikan lele juga, meskipun dia masih kecil dan belum punya patil, tapi ikan lele ini kepalanya cukup keras untuk dimakan sama ikan predator, dan juga ukurannya agak lebih panjang dibanding ikan cere. Jadi buat ikan predator yang kecil-kecil atau yang terlalu kecil gitu nggak bisa sih, agak susah. Mungkin bisa tapi agak susah buat dimakan. Ya, tadi kita sudah membahas 4 pakan yang sering dikasih ke ikan predator. Di sini gue akan urutin yang terbaik sampai yang terjelek menurut Insomnian Channel. Jadi yang pertama menurut gue adalah yang paling terbaik itu ikan cere. Seperti yang tadi gue udah bilang, dari segi harga murah, gampang didapat. Lalu yang kedua ikan lele, karena lebih mudah buat dimakan oleh ikan predatornya, juga gampang didapat. Lalu yang ketiga udang, karena mempunyai khasiat yang bisa mempercantik sisik untuk ikan-ikan predator yang kelas-kelas lohan atau arowana. Dan yang terakhir ikan mas. Ikan mas ya seperti yang gue bilang tadi sih, ukurannya agak gede jadi susah dan jarang buat dipakai di pakan ikan yang di akuarium gitu sih. Biasanya yang di kolam mungkin. Itu tadi urutannya, jadi ikan cere atau ikan lele, udang, baru ikan mas. Oke. Tadi itu pakan terbaik menurut Insomnian Channel. Apakah kalian punya versi kalian sendiri? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Like video ini dan juga jangan lupa subscribe Insomnian Channel karena kita akan membahas hewan-hewan peliharaan ke depannya dan cara-cara perawatannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.